Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtakiru illa khati'un. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi ilmu ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, terima kasih untuk Alma Mardiana, kemudian Hari Sucipto, kemudian Denny Kusmana, kemudian Muhammad Tawan dan juga Ahwan Al-Farizi. Ya, dalam sesi ini dan sesi-sesi ke depan kita akan dengarkan presentasi. Ya, jadi presentasi itu adalah upaya untuk melatih ya mahasiswa dari sisi soft skill, kemampuan untuk speaking, yaitu mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk atau menggunakan lisan melalui presentasi gitu ya, presentasi ya. Nah, bukan presentasi tapi presentasi ya. Nah, ini penting kenapa? Karena kita sudah masuk ke semester 2, jadi sudah dibiasakan untuk presentasi ya. Jadi jangan menganggap ini adalah satu beban, jangan menganggap ini adalah sesuatu yang memberatkan, tidak. Justru dari semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, 7 ya sampai ke 8 itu nanti sudah terbiasa setiap mata kuliah itu ada presentasinya. Sebenarnya bukan hanya presentasi sebenarnya ya, nanti ada skill-skill yang lainnya, misalnya skill untuk analisis artikel jurnal, analisis buku, analisis pemikiran, kemudian juga diskusi, kemudian juga debat ya, kemudian juga observation dan lain sebagainya. Itu banyak skill yang harusnya dikuasai. Nah, pihak kampus sendiri mestinya memang menyiapkan ya berbagai kemampuan atau skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa, ya minimal dua lah ya, yaitu pertama adalah speaking, yaitu mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasan melalui lisan, menggunakan lisan, berbicara gitu ya, speaking. Dan yang kedua adalah writing, yaitu mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, khususnya tulisan artikel ilmiah ya, akademik, dalam bentuk nanti jurnal ya, kemudian makalah, kemudian juga nantinya adalah skripsi. Nah, itu ya. Jadi ini adalah latihan. Jadi jangan khawatir. Dan kemarin alhamdulillah ya, kalau satu awan sudah bisa dan insya Allah sudah biasa lah ya terbentuk untuk itu. Tinggal yang lainnya ya. Ada Hari Sucipto. Ini Pak Hari ya. Atau Pak Hari Sucipto siapa nih? Jangan sampai nanti udah senior ya. Sama Siapa Pak Ari, Hari Pak. Sucipto? Hah? Ya, kenapa, Pak? Iya, iya. Takutnya apa? Hari yang mana sih? Yang tadi Bukannya yang mana? Yang tadi di bertiga, Pak. bertiga, Pak, di ini. Oh, yang bertiga ya. Iya, iya. Soalnya Iya. kesana kayak ada Pak Hari Sucipto atau Pak Sucipto kali ya. Oh, Pak Sucipto kali yang agak tua ya. Iya, Pak Sucipto, ini hari Sucipto. Iya betul. Oh, Oke, Bapak. oke, oke. Hari Sucipto, kemudian Denny Kusmana, ya Alma, Wawan dan juga Afwan. Jadi jangan merasa apa, udah nanti presentasi susah gitu. Tidak ya, justru dari sekarang. Ya memang salah satu dari cara untuk melatihnya ya dengan presentasi ini. Oke, terima kasih ya. Berarti saya panggilnya Hari atau Harry, keren ya Harry. Baik, menghemat waktu, dipersilakan coba yang mau bertanya siapa, Denny atau Harry nih? Hari ya. Denny Hari, atau Hari? Pak. Hari ya. Hari. Oke, Hari silakan. Coba tes presentasinya pakai yang apa? Share screen ya, Baik. kemudian pakai advance, kemudian pakai PowerPoint as a background. Hari saya jadikan sebagai co-host juga ya. Make host. Aduh, ini nggak. Coba bisa presentasi nggak? Harusnya bisa ya, walaupun bukan di host ya. Bisa nggak coba? Ya, silakan. Hari, hari.
Nanti kita urutkan ya pertemuan besok berarti siapa gitu. Kita insya Allah nggak lama lah ya sampai jam 9 paling lama insya Allah. Ya, yang penting belajar gitu ya. Silakan. Jadi nanti yang dinilai itu pertama adalah apa dari sisi PowerPoint-nya ya kayak kemarin ya. Jadi biasakan dari sekarang. Ya kalau kesulitan susah ya bisa pakai gamma cuma 10 menit juga jadi itu bahkan 5 menit sebenarnya itu ya. Nanti lebih bagus kalau di gamma itu juga outline-nya itu kita apa kita tuliskan juga jadi lebih detail ya seperti itu ya. Desainnya kita bisa pilih sendiri. Oke, siap Hari? Coba lihat di mana nih. Bisa untuk sharingnya, bisa. Mm-mm. Sebentar Pak, sedang dikondisikan Pak. Oke ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Arif Rahman Hakim sudah hadir ya. Jadi intinya itu ketika kita presentasi, kemudian nanti nulis, kemudian nanti ada case study, sebenarnya memang melatih kita gitu ya. Melatih kita untuk bisa istilahnya itu ya mengungkapkan ide dan gagasan. Kalau dari sisi PowerPoint-nya nanti memang kita lihat dari sisi apakah dia sudah sesuai dengan kaidah dalam PowerPoint atau mungkin kadang beberapa ya, jangankan yang baru ya, yang sudah lulus saja bikin apa skripsi aja kadang apa PowerPoint itu seperti kopian, artinya itu di copy, disalin ya, disalin dari apa Microsoft Word gitu ya. Nah, itu tentu saja kan tidak bagus seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan Hari, coba bisa nggak? Kita sambil tunggu yang lainnya ya. Hmm. Ya, nanti langsung silakan aja ya. Hmm. Oke, silakan. Nah, Ini Pak ya. ya, oke. Ini kekurangan pakai Canva itu dia bahasa Arabnya itu dia salah gitu ya. Seringnya seperti itu. Mana harinya kelihatan nggak? Oh, pakai kamera Pak. Nah, nah, oke. Nah, keren kan lumayan. Kepalanya jangan sampai kepotong. Agak nunduk dikit atau dikebelakangin. Nah, gitu ya. Nah, agak mundur dikit kayak saya tuh gitu ya. Ya, oh, ada berdua ya, ada yang nyengir di belakang ya. Ya, silakan mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di kelas ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin. Salawat beriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah ayat dan hadis ekonomi syariah yaitu Bapak Misno, dan kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai. Di sini saya Haris Cipto dengan nomor induk mahasiswa 2403005 ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah ayat dan hadis ekonomi, yaitu yang bertema utang piutang, yang lebih tepatnya ayat dan hadis tentang utang piutang. Baik, di sini ada Ya, nah kalau itu dikliknya itu di itunya di bawahnya itu. Nah, oke, ya ini panjang baik banget ya. Nanti ke berikutnya kawan-kawan jangan begini ya. ya. Ini Ini cuma panjang, wawancara. ngegeblak ting cerita. Gak apa-apa, lanjut dulu, silakan. Sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari yang namanya itu muamalah. Jadi saya di Mhm. sini mengutip dari Hasbi Allah dalam bukunya Sudah Syarikah Muamalahmu, bahwa muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah membahas diantaranya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya yaitu yang saya akan bahas yaitu utang piutang yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Di sini saya mengutip dari Andiana 2020 mengatakan bahwa utang piutang adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan kewajibannya secara kontan atau langsung, sedangkan pihak kedua menyerahkan kewajibannya pada kesempatan lain. Kita langsung ini saja. Ya, lanjut. Tinggal berubah. Nah, ayat Al-Quran tentang utang piutang. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق شفيها أو ضعيفا أو يستطيع أن يمل لا يستطيع أن يمل هو قل يملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تس ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika sudah seseorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Jadi, janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya. Baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu demikian, itu lebih adil di sisi Allah. Maaf, Rat, kecuali jika hal itu merupakan peniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mohon maaf Pak, ini Potong apa? iya potong ini Ya, kepala. nggak apa-apa, lanjut. Terus. Baik, di sini saya mengambil tafsir klasik itu Tebal pada banget ini banget ini ya, full banget ya. iya Pak. Pak Ya, langsung lanjut. ininya aja Pak. Nggak Mau apa-apa, dibacakan. dibaca sekilas saja, diringkaskan. Oke. Menurut Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, ayat ini dijelaskan sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan utang piutang, maksudnya muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain secara tidak tunai, misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah kamu mencatat untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Nah, ini sepenggal. Eh, Di sini dari uraian tafsir di atas itu terlihat bahwa ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 282 menegaskan perintah bagi orang-orang yang beriman untuk mencatat utang piutang secara tertulis apabila transaksi tidak dilakukan secara tunai. Hal ini bertujuan untuk eh, menjaga kejelasan, terus menghindari pertikaian, juga menjamin hak-hak para pihak yang terlibat. Next. Terus, Nah, di sini dari tafsir kontemporer saya mengambil dari tafsir Al-Misbah, yaitu Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang. Bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan walau kreditor tidak memintanya. Jadi dapat disimpulkan dari
Tafsir Quraisy Shihab menjelaskan bahwa pencatatan ini bukan sekedar formalitas administratif, tetapi merupakan perintah syariat yang bertujuan menjaga keadilan dan tanggung jawab sosial. Juga ia menyebutkan bahwa redaksi ayat ini ditujukan pada orang-orang yang beriman, agar mereka menjadi contoh dalam menerapkan kejujuran dan kejelasan dalam bermuamalah. Nah, selain itu, di sini dijelaskan Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti mengenai Quran Surat Al-Baqarah 282, pencatatan utang untuk pengukuhan dan menghilangkan perincian. Penulis harus adil dan yang berutang harus mendiktekan dengan takwa. Sedangkan Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah pencatatan ditujukan pada orang yang beriman, khususnya yang berutang agar kreditor merasa tenang. Ini adalah tuntunan yang sangat dianjurkan. Selain dua kutipan tafsir yang kedua di atas, saya juga di sini ada pendapat ulama lain, yaitu dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Al-Maragi. Yang pertama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pencatatan detail dan jelas termasuk tanggal pembayaran untuk menjaga kejelasan dan mencegah sengketa dalam transaksi utang piutang. Sedangkan Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa pencatat harus memahami hukum fikih terkait transaksi agar penulisan sesuai syariat dan tidak menimbulkan kerugian. Para ulama tafsir sepakat bahwa Quran Surat Al-Baqarah 282 adalah perintah syariat yang mendasar untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam muamalah. Pencatat dan persaksian bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme penting untuk mencegah perselisihan dan melindungi hak-hak semua pihak. Ini menunjukkan betapa Islam sangat teratur dalam mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk keuangan. Di sini ada pandangan ekonomi Muslim tentang Quran Surat Al-Baqarah 200 ayat 282. Yang pertama, Dr. Muhammad Umar Capra menekankan perlindungan hak individu dan keadilan ekonomi. Pencatatan utang adalah tanggung jawab moral untuk menghindari konflik. Sedangkan dari Dr. Monzer Kaf melihat ayat ini sebagai prinsip dasar kebijakan keterbukaan informasi, disclosure policy, dan manajemen risiko dalam keuangan Islam. Muhammad Taqi Usmani menyoroti pentingnya dokumentasi sebagai langkah preventif terhadap ketidakadilan atau pengingkaran hak dan kewajiban. Yang terakhir yaitu Muhammad Najatullah Siddiqi memandang ayat ini sebagai penguatan praktik good governance, akuntabilitas, keterbukaan, dan kejujuran dalam ekonomi Islam. Jadi ekonomi Muslim menganggap Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai fondasi sistem keuangan Islam yang adil dan transparan. Mereka sepakat bahwa pencatatan utang adalah bentuk tanggung jawab moral, manajemen risiko, dan langkah preventif untuk menghindari konflik. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam merancang akad-akad pembayaran syariah modern, memastikan akuntabilitas dan etika dalam setiap transaksi. Nah, di sini ada pendapat dari penulis, yaitu saya sendiri. Yang pertama yaitu setelah saya melihat berbagai pendapat dari para ulama dan ekonom, penulis berpendapat bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan arahan yang jelas dalam hal hutang piutang. Ayat ini mengajarkan pentingnya mencatat setiap transaksi, terutama yang tidak tunai, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu, adanya saksi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dan saling percaya antara pihak yang bertransaksi.
Juga saya menilai bahwa isi ayat ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, yaitu terutama dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip pencatatan, keterbukaan, dan kejelasan sangat dibutuhkan dalam praktik perbankan, pinjam meminjam maupun jual beli. Dengan mengikuti petunjuk ayat ini, diharapkan aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu faidah penting dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yaitu yang pertama, pencatatan uang, bentuk tanggung jawab dan pelindungan hak antar pihak. Yang kedua, keadilan dalam mencatat. Penulis harus jujur dan tidak memihak untuk menjaga kepercayaan. Yang ketiga, anjuran saksi menghindari konflik dan sebagai bukti jika terjadi perselisihan. Yang keempat, perlindungan pihak lemah. Wali dapat memiliki orang yang mampu mendiktekan. Ayat Al-Baqarah ayat 282 memberikan arahan jelas tentang piutang. Pentingnya mencatat setiap transaksi, terutama yang tidak tunai, untuk menghindari kesalahpahaman. Kehadiran saksi juga krusial dalam menjaga keadilan dan saling percaya. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah saat ini, memastikan aktivitas ekonomi berjalan tertib, aman, dan sesuai nilai Islam. Nah, baik di sini saya ada hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang utang piutang, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun fa idza atbi'a ahadukum ala maliyin falyatba, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya, maka hendaknya dia mengikuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Imam Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim menyebutkan bahwa orang yang mampu membayar utang namun sengaja menunda-nundanya tergolong sebagai pelaku kezaliman karena telah merugikan pihak lain dan melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Albar bahwa hadis ini menjadi dasar hukum bagi seorang hakim untuk memaksa bahkan memenjarakan orang yang menunda pembayaran utang tanpa alasan yang syar'i. Pandangan ini memperjelas bahwa dalam Islam tanggung jawab keuangan tidak hanya bernilai sosial tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Juga ada hadis kedua yang menjelaskan tentang utang piutang. Rasulullah SAW haddatsana Mahmud bin Ali Ailana haddatsana Abu Usmata an Zakaria ibni Abi Zaidah an Sa'di ibni Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Zakaria bin Abu Zaidah, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu terhalang dengan hutangnya hingga dibayar hutang tersebut. Hadis ini sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam syarahnya Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi menjelaskan hadis ini bahwa utang memiliki dampak serius, bukan hanya di dunia tetapi juga di alam barzakh. Ruh seorang mukmin bisa tertahan dalam kedamaian atau kemuliaan sampai utangnya dilunasi. Kata mu'allaqah tergantung bermakna tidak mendapatkan ketenangan penuh sampai hak lain dilunasi.
Oleh karena itu, kewajiban membayar utang tidak gugur hanya karena seseorang itu meninggal dunia. Adapun pendapat Imam As-Suyuti dalam Syarah Al-Jami' As-Saghir yang menegaskan bahwa keterlambatan pelunasan utang berdampak spiritual. Hadis ini menunjukkan pentingnya keluarga atau ahli waris untuk segera menyelesaikan utang si mayit karena itu bagian tanggung jawab moral dan sosial. Nah, juga ada pendapat dari para ekonom dari para ekonom tentang ayat Al-Baqarah ini 282. Para ekonom Muslim memandang bahwa kedua hadis tersebut memberikan arahan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan bermoral. Hadis pertama menegaskan bahwa menunda pembayaran utang tanpa alasan yang sah dan adalah bentuk kezaliman yang dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial. Sedangkan hadis kedua mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap utang tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga berdampak pada nasib akhirat seseorang. Dengan demikian, para ekonomis seperti Capra, Kaf, Usmani, dan Siddiqui sepakat bahwa pengelolaan utang dalam Islam harus dilandasi dengan kejujuran, komitmen, dan akhlak yang tinggi. Juga penulis berpendapat bahwa kedua hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya tanggung jawab dalam berutang. Hadis pertama menjelaskan bahwa penunda pembayaran oleh orang yang mampu merupakan bentuk kezaliman yang dapat merugikan orang lain secara langsung. Sedangkan hadis kedua menekankan bahwa beban utang tidak hanya berdampak di dunia tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Juga penulis memahami bahwa Islam memandang utang bukan hanya sebagai urusan keuangan, tetapi juga sebagai amanah dan tanggung jawab moral yang besar. Dalam konteks sekarang, hal ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, dunia usaha, dan sistem keuangan syariah. Penulis menilai bahwa jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka akan terbentuk masyarakat yang saling percaya, adil, dan beretika tinggi dalam bermuamalah. Sini apa saja faedah penting dari hadis tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama yaitu pembayaran utang padahal mampu adalah perbuatan yang zalim. Jadi hadis pertama menegaskan bahwa Islam sangat melindungi hak-hak pihak yang memberi utang. Orang yang sengaja menunda pembayaran dianggap telah berbuat kezaliman yang dilarang keras. Yang kedua, utang adalah tanggung jawab besar yang tidak gugur dengan kematian. Hadis kedua mengingatkan bahwa ruh seseorang yang meninggal dalam keadaan masih berutang bisa tertahan dari kedamaian sampai utangnya diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa utang tidak hanya berkonsekuensi di dunia tetapi juga di akhirat. Yang ketiga, Islam mengatur muamalah secara adil dan beradab. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya fokus pada transaksi saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, pentingnya niat baik dalam berutang. Dalam praktik sehari-hari, seorang muslim dianjurkan untuk tidak berhutang kebutuhan yang jelas dan harus memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk melunasinya. Dan yang terakhir, peran masyarakat dan lembaga dalam menyelesaikan utang orang yang telah wafat. Karena utang berdampak pada ruh seseorang telah wafat, maka keluarga, kerabat, atau masyarakat sebaiknya membantu menyelesaikan utang orang yang telah meninggal jika ia belum sempat melunasi. Oke, masih ada lagi. Dan Ada terakhir, 30 menit tuh. kesimpulannya, prinsip utang piutang dalam Islam yang pertama yaitu keadilan dan kejelasan, pencatatan dan saksi penting untuk mencegah sengketa dan menjaga kepercayaan. Dan yang kedua, tanggung jawab moral dan akhirat, yaitu menunda pembayaran utang adalah kezoliman dan utang berdampak pada kondisi spiritual setelah meninggal.
Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan, itu jujur, amanah, dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban finansial untuk masyarakat adil dan harmonis. Maka Islam sangat menekankan keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan komprehensif. Utang bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan akhirat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat membangun masyarakat yang saling percaya, adil, dan beretika tinggi dalam bermuamalah, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, Pak, presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Ya, Mohon terima maaf. kasih untuk Hari ya, Hari Sucipto ya. Ya, biar kenal nih lama-lama hari ini ya. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya ya. Ya, nama juga ini kan berarti pertama sekali ya. Yang semester kemarin kan nggak sempat presentasi ya. Semester kemarin itu hanya presentasi langsung saja sebentar gitu ya. Nah, jadi masukan dari saya dua saja ya. Yang pertama adalah dari sisi apa PowerPoint-nya. Ya, ini kan pakai gamma nih sebenarnya ya. Sebenarnya beberapa itu sudah bagus, harusnya ada gambarnya, ada ini ya. Tapi tadi tampilan di awal, kemudian juga di tulisannya itu sayang sekali ya. Jadi nanti lebih bagus nanti ke depan itu diperbaiki untuk istilahnya itu apa ya? Untuk agar istilahnya itu tampilannya itu bagus gitu ya. Jadi dia tidak tidak hanya satu ini saja, tidak hanya satu apa panjang gitu ya, di ini kan dibahas gitu ya, tidak seperti itu ya. Nah, nanti tinggal diperbaiki. Oke ya. Kemudian yang kedua ya, jadi nanti dikasih warna sedikit ya, disesuaikan, termasuk juga topik-topiknya. Jadi gambar nanti juga dia akan mendukung dari sisi istilahnya itu apa? Dari sisi disebutnya itu apa ya? Kayak semacam tampilannya lah ya. Nah, tampilannya itu biar nanti bagus gitu ya. Nah, kita tes pakai yang ini nih biar kelihatan lagi diskusi ya. Oke, kemudian jadi yang pertama itu nanti diperbaiki. Jadi aturannya itu adalah dia satu apa satu istilahnya itu apa? Ini di kelas dulu ya ininya ya share screen dipotong dulu nggak apa-apa. Tahu share screen-nya di ini dulu ya di stop dulu ya. Nah, boleh boleh di stop dulu hari di stop dulu ini ya tampilannya Baik, biar Pak. nanti kelihatan. Coba di stop Stopnya, sharing. Mm-mm. stopnya gimana Bisa ya? nggak coba? Heeh. Eh, Bisa nggak? Screen. Kalau nggak saya sharing dulu nanti baru tampilkan. Oh, ini ya, Pak. Ya, Stop. langsung stop sharing yang bagian atasnya. Oh, ini, Pak. Bisa? Bisa. Nah, gitu. Oke. Ya, oke. Ini kalau dibuka semuanya tampilannya bagus nih, kelihatan ininya. Ya, tapi orang ini pada nggak kelihatan ya. Oh, ada Pak Slamet Warsono juga terima kasih sudah hadir. Jadi masukan dari saya, ya pertama adalah dari sisi tampilan slide-nya, PowerPoint-nya ya. Walaupun dari pakai gamma, jadi usahakan the power of point. Jadi satu satu slide itu isinya tidak lebih dari 5 baris atau 3 baris bahkan gitu ya, 3 baris atau 5 baris gitu. Jadi nanti akan bagus kelihatannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ngegeblak gitu ya sampai panjang di copy gitu ya. Itu tadi di pendahuluan itu lebih bagus kalau pakainya itu adalah ini kayak tabel gitu ya, kayak bagan biasanya itu. Jadi poin-poin utamanya itu dirumuskan ya. Kalau agak kesulit juga ya pakai ChatGPT juga bisa minta minta rumuskan dan ambil intisari dari paragraf itu sebanyak 5 atau 3 baris gitu. Itu juga bisa tuh ya. Kemudian tadi ya pakai apa ilustrasi, gambar, bagan ya biar lebih menarik juga. Kemudian warna juga jangan biasanya poin-poin besarnya itu dibuat warna fontnya itu berbeda jadi biar agak lebih enak dilihatnya gitu ya.
Kayak itu dari sisi penulisannya. Tapi tadi kalau mau Al-Quran ya istilahnya ya memang nggak bisa dipotong. Tadi kan panjang sekali ya ayat Al-Quran itu kan memang ayat yang paling terpanjang gitu ya. Kemudian tadi kalau dari pembukaan ya sudah cukup bagus sebenarnya ya dibiasakan tahmid, alhamdulillah, kemudian sholawat gitu ya. Kemudian baru ucapan terima kasih yang dihormati teman-teman semuanya seperti itu ya. Nah setelah itu baru nanti kontennya. Kontennya tadi karena nanti kalau jadi materi itu istilahnya itu penulisan board sih sebenarnya ya memang seperti itu. Tapi kalau di PowerPoint tidak. Makanya kita ada skill lain selain presentasi, selain menyampaikan gitu ya juga bikin PowerPoint-nya, membuat PowerPoint-nya, kemudian juga nanti dibikin tulisannya seperti itu ya. Jadi agar lebih bagus untuk apa? Untuk nanti ke depannya. Kan namanya juga belajar ya. Jangan apa-apalah gitu ya. Kayak kemudian dari sisi konten tadi sebenarnya ya kan zaman sekarang kan udah banyak banget informasi ya tinggal copy, tinggal pakai ChatGPT, tinggal ambil dari AI, silahkan saja sebenarnya gitu ya. Yang penting adalah paham ya, paham dengan yang dibahas tadi misalnya oh bagus sekali pertama tafsirnya Ibnu Katsir gitu ya atau Jalalain, kemudian nanti pakai tafsirnya Al-Misbah gitu ya, mungkin pakai Al-Munir. Jadi ketika mereka menafsirkan itu seperti apa ya, kemudian nanti ditambah lagi dengan pemahaman atau tafsir dari tokoh-tokoh ekonomi ekonom Muslim misalnya. Nah, kemudian juga ujungnya nanti adalah pendapat kita. Nah, seperti itu. Jadi, oh ternyata bahas tentang ini tadi misalnya matul qaniyu zulmun. Nah, misalnya itu kan sebenarnya bisa dieksplorasi lebih luas lagi. Nanti misalnya dalam konteks perbankan syariah yang mereka menerapkan adanya takwid ya, menerapkan adanya denda bagi orang-orang atau bagi nasabah yang terlambat ataupun juga mangkir ya dalam membayar utangnya ya ketika ada di akad transaksinya di perbankan. Nah, itu kan itu implementasinya sekarang gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya ziyadah fi aqdidain itu riba tidak boleh, tapi karena sebenarnya orang itu mampu sebenarnya untuk untuk membayar tapi dia enggan, dia itu agak malas-malasan dan sebagainya. Maka tadi pendapat dari siapa tadi salah satu tokoh itu ya menarik apa Bari ya kemudian juga tokoh-tokoh yang lainnya juga nggak menarik jadi sehingga sekarang bisa jadi dasar oh iya ternyata sebenarnya boleh gitu ya. Jadi tadi informasi itu sudah begitu banyak tinggal kita menyusunnya ya dalam sebuah makalah, dalam sebuah presentasi, dalam sebuah tulisan yang sistematis sehingga saling mendukung ya. Dan jangan lupa tulis juga dari pendapat kita sendiri terutama dikaitkan dengan isu-isu kontemporer sekarang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi dari sisi kontennya juga gitu ya, dari sisi kontennya juga sebaiknya tadi kalau ayat Al-Quran jangan terlalu kecil gitu ya. Kalau umpamanya nggak muat ya bisa jadi satu terjemahan, satunya bahasa Arabnya gitu ya. Jadi dibikin sistematis gunakan. Saya biasanya kalau boleh lihat ya di slide-slide saya itu saya senang pakai smart chart biasanya tuh ya, smart chart ya. Yang chart smart itu yang ada di bagian atas itu lebih menarik. Intinya adalah jangan sampai yang ada di PowerPoint itu sama dengan di Microsoft Word. Karena di PowerPoint itu kan Microsoft Word dikasihkan untuk poin-poin. Nah, seperti itu ya. Tapi saya ini kan bagus ya. Artinya hari sudah mulai lah. Namanya juga baru semester 2 kan ya. Oke, terima kasih ya. Baik. Itu dari saya. Nah, termasuk satu lagi nih. Ini ada yang mau presentasi lagi atau besok lagi aja ya? Nah, yang paling penting setelah presentasi adalah ya semuanya diskusi baik itu bertanya ataupun juga ditanya gitu ya. Nah, jadi minimal itu satu lah ya. Ada satu yang bertanya, satu yang ditanya. Jadi nanti kalau di kelas ya, kalau di kelas itu berarti nanti yang presentasi itu harus ditanya satu orang. Ya, kemudian dia juga harus menanya ke orang lain, ke temannya yang tidak jadi yang tidak presentasi. Ingat, ya bertanya itu adalah nisful ilm. Ya bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Kenapa? Karena ketika dia bertanya ataupun juga ketika menjawab, jadi otaknya itu dipakai, gitu ya, otaknya dipakai. Jadi dipakai lah ya ngomongin nggak dipakai ya. Maksud saya itu adalah susunan otak kita itu terstimulus, terangsang untuk berpikir ketika ditanya dan juga ketika menjawab.
ketika ketika mau tanya aja, oh saya mau nanya apa ya? Ya kalau dia belajarnya serius, maksudnya itu dia memperhatikan pasti saya belum paham tentang ini nih, mau nanya dong gitu. Nah, dari mulai susunan kata yang akan terucap itu sudah mikir. Ya belum lagi nanti dikorelasikan dengan pengetahuan yang dia miliki. Nanti yang presentasi yang apa menjawab juga dia pasti mikir. Kalau menjawab pasti mikir ya. Tadi yang bertanya juga pasti berpikir, kemudian yang jawab pasti lebih mikir lagi. Nah, ini pentingnya untuk diskusi. Sama sebenarnya itu ya. Jadi melatih kita itu untuk mengeluarkan ide dan gagasan dalam bentuk ucapan. Gitu Hari ya. Siapa nih yang mau Hari mau nanya ke yang di sini atau mau ditanya silahkan. Bagaimana Pak? Ya, Hari mau bertanya ke salah satu yang ada di sini ya atau mau ditanya. Eh, Ditanya. eh, Saya mau nanya, Pak. eh, Silahkan. Iyalah harus ada yang nanya dan Oke. dijawab. Siapa yang mau nanya silahkan. Nah, Saya kita juga Arifan nanya itu. Hakim, Pak. Mm-mm. Kalau nanya juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama mau bertanya nih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. bahasanya juga harus bagus. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 240030007. Ingin bertanya kepada saudara Hari. Kalau enggak langsung boleh dijawab oleh dosen kita, Pak Misno. Jadi saya bukan pernah, saya merasakan gitu. Saya punya hutang, tapi saya lupa hutang itu kepada siapa. Nah, saya jadi kiaskan lah gitu kepada masjid kalau nggak mau sholat untuk membayarkan hutang itu tersebut, Pak, atas nama orang yang saya lupa namanya. Seperti itu, Pak. Apakah bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dosen itu bisa jawabnya itu terakhir. Jadi nanti Hari yang ditanya juga bisa jawab, kemudian Akhwan juga bisa jawab, Alman juga bisa jawab, Wawan juga bisa jawab, dan Denny juga gitu. Silakan ke Hari dulu nih yang ditanya. Hari jawabannya gimana coba? Harinya kemana nih? Dari ke belakang apa ya? ada Pak. Ya silakan Hari. Ya silakan. Jadi kalau jawab tuh pasti mikir, oh saya belum pakai peci, nggak pakai peci dulu ya biasanya. Ah, kan keren. Afwan juga keren kan kayak di bangku. Pengetahuan kenapa ya nggak bisa itu ya? Mungkin karena Bagus, pakai Pak. ini Tentunya ya bagus. HP kali ya. Karena pakai HP kali ya. Heeh. Iya, saya pakai HP, Pak. Ya nggak apa-apa. Oke, silakan Hari jawab dulu. Nanti baru Afwan, baru nanti Wawan terakhir boleh jawab. Heeh. Ayo Harinya mana nih? Eh, kalau eh, iya, kalau misalnya pendapat saya sih Pak, ini saya, kalau misalnya kayak gitu kan, kalau pihak yang dihutangi itu memang sudah lupa atau mengikhlaskan, apa kan, kan harusnya yang tadi menurut surat Al-Baqarah ayat 282 itu kan, dengan tafsirnya itu dijelaskan bahwa harusnya itu kan, kalau mau berhutang itu ditektakin apa maksud dituliskan gitu Pak ya, supaya nggak lupa. Hmm. Berarti itu kan menjelaskan kalau misalnya mau gak mau hutang itu harus dilunasi gitu. Kalau misalnya dari pihak yang diutangi itu emang sudah lupa atau mengikhlaskan, harusnya sih ada yang mengingatkan seperti itu Pak, harus ada saksi seperti itu. Hmm. Oke, betul tadi. Jadi jawabannya gimana tadi jawabannya? Jawabannya harus cari dulu, maksudnya orang yang kita hutangi itu siapa dulu gitu, dipastikan dulu seperti itu Kalau Pak. orang udah meninggal, Kalau orang yang sudah meninggal berarti ke kerabat, saudara atau keluarganya seperti itu. ke kerabat atau keluarganya ya, atau saudaranya ya. Oke, terima kasih. Afwan mau nambahin nggak atau Awan? Saya mau Silakan. nanya, Pak. Ya, silakan.
Gimana? Beda. Atau udah terjawab tadi? Akhwan mau Udah, jawab Pak. nggak? Saya mau nanya nanti, Pak. Oke, ya udah. Jadi tadi jawabannya adalah betul. Jadi yang namanya utang itu harus dibayar. Tadi kan hadisnya juga ada ya. Jadi utang itu akan menggantungkan orang yang punya utang itu gitu, sehingga kemudian ya harus dibayar gitu. Bahkan kalau dia mampu tapi tidak mau untuk membayar itu termasuk kezaliman. Dia harus dihukum, bisa dipenjara tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti utang itu harus dibayar. Kemudian bagaimana kalau orang itu tidak ada? Sudah betul tadi jawaban Hari juga ya. Jadi ketika orangnya tidak ada, ya pertama kita cari dulu ahli warisnya. Nah, jadi bahasa yang tepat itu adalah bukan keluarga tapi ahli warisnya. Jadi ahli warisnya itu dicari, kalau tidak ada, baru diberikan sebenarnya kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berarti ya bisa di Indonesia ini bisa masjid, bisa badan amil zakat, bisa sodako, bisa ke anak yatim, seperti itu. Yang pasti fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu ya mudah ya. Jadi nanti diingat-ingat nih jangan sampai ya karena apa? Seseorang itu tergantung dengan utangnya. Oke, terima kasih kelas ya pertama. Silakan, silakan yang kedua, Wawan nih untuk bertanya. Silakan. Ini nama saya Muhammad Wawan. NIM-nya 240030003. Ya, boleh pakai NIM ya biar lengkap kayak tadi ya. Kayak Arif ya. Nah, Silakan ini pertanyaannya. bertanya tentang hutang ya. Mhm. Eh, Kalau misalkan kita atau orang lain punya hutang ke kita gitu, Pak. Mhm. Kemudian orang tersebut tidak apa ya, tidak mau membayar, bahkan menghilang gitu, Pak. Menghilang gitu aja tanpa Betul. kabar, nomornya pun tidak ada gitu kan. Menghilang lagi Mhm. itu, Pak. Itu hukumnya Mhm. nanti gimana tuh, Pak, di akhirat gitu. Kan kalau misalkan hutang itu kan ibaratnya harus dibayar gitu. Nanti saya pernah dengar gitu, Pak. Kalau misalkan hutang itu tidak dibayar di dunia, di akhirat itu akan apa? Akan dituntut gitu ibaratnya, ditagih di akhirat gitu. Apakah benar? Apakah emang ada hadisnya kah gitu kan? Seperti itu, Pak. Bertanya kepada Kang Hari, silakan dijawab. Ya, oke. Terima kasih Kang Wawan sudah bertanya ya. Jadi tadi kaitannya dengan gimana nih kalau umpamanya istilahnya itu utang tapi nggak dibayar gitu kan ya. Oke, silakan Kang Hari ini untuk jawab nih. Baik, Silakan. sih buat pertanyaannya. Hmm. Jadi tadi udah sebenarnya udah jelas ya. Nah, tadi dari hadis yang dipresentasikan bahwasanya apa tadi? Sebentar, Ya, gimana hadisnya? sebentar, Pak. Bahwasanya Hmm. yang hadis apa dari hadis riwayat Tirmizi itu eh, Hmm. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu terhalang hutangnya hingga dibayar hutang tersebut. Jadi Hmm. dengan jelas kalau misalnya seseorang tidak membayar hutangnya itu eh, akan menghalangi seseorang tersebut gitu, meskipun dia sudah meninggal dunia gitu. Jadi Hmm. itu jelas sudah menekankan kalau misalnya hutang ya tetap harus dibayar gitu. Kalau misalnya apalagi eh, udah dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah SAW gitu. Hmm. Misalnya tidak dibayar berarti di akhirat bakal tetap terhitung utang gitu.
Terhalang maksudnya terhalang untuk masuk surga apa gimana tuh? Masuk maksud terhalang itu terhalang untuk dia masuk surga apa kayak gimana Ini Kang nggak Ari? masuk surga dihalang-halang kali ya. Nggak apa-apa kan jadi mikir kan. Oke, jadi saudara betul sekali ini ada hadis riwayatnya itu adalah Ibnu Majah ya hadisnya sahih dikatakan Rasulullah SAW bersabda man mata wa alaihi dinarun au dirhamun kudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirham ya. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan juga dirham. Ya, jadi satu ayat ini jelas sekali nih bahwasanya ya orang yang punya utang kemudian dia tidak bayar apalagi sengaja gitu ya kalau lupa nanti ada keringanan ya lupa asal jangan sengaja lupa gitu ya. Lupa ya. Sengaja lupa itu nggak boleh gitu tapi kalau dia lupa ya mungkin ada keringanan tapi kalau dia betul-betul ingat gitu punya utang tapi tidak mau bayar maka berarti ya dia wajib bayar utangnya di akhirat karena di akhirat itu tidak ada uang gitu ya maka digantikan dengan amalnya jadi amalnya itu akan diambil gitu ya. Nah seperti itu jelas sekali ya kemudian dalam riwayat yang lain juga saya ingat sekali dikatakan bahwasanya ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam status sebagai sarikon ya, sarikon sebagai pencuri gitu ya. Namanya pencuri harus dihukum berarti gitu kan ya. Kalau itu berarti udah ngutang tapi nggak niat bayar gitu ya. Ngutang nggak niat bayar. Kalau tadi udah tahu utang tapi nggak mau bayar, ya agak-agak mirip lah gitu. Karena nanti pembahasannya karena kita kan menggunakan namanya tafsir tahlili ya. Kemarin bukan maudhu'i. Kalau maudhu'i itu dia keseluruhan tentang utang, tentang ayat tentang utang itu digabung itu maudhu'i atau tematik ya. Tapi kalau hanya satu ayat itu namanya metodenya itu adalah tahlili atau analitik ya. Jadi menganalisis dari satu ayat. Nah, nanti kemarin sudah saya ajarkan ya. Pertama berarti ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Kemudian nanti ayat Al-Quran dengan hadis, kemudian ayat Al-Quran dengan pendapat para ulama, kemudian ayat Al-Quran nanti dengan bahasa Arab, terakhir nanti ayat Al-Quran dengan sains ya, dan ayat Al-Quran dikaitkan dengan era sekarang ini. Satu pertanyaan deh dari saya untuk hari ini. Ya, tadi jawabannya udah jelas ya, Setawan ya. Jadi udah jelas sekali. Nah, pertanyaan dari saya, kalau dari ayat sebutkan satu ya faedah, manfaat atau hukum yang ada di era sekarang, yang sekarang ini ada nih, misalnya praktek dari perbankan, asuransi dan sebagainya, dari ayat tersebut satu saja. Satu saja yang tafsirnya itu adalah tafsir kontemporer atau tafsir modern. Modern di sini maksudnya itu sesuai dengan zaman kita. Misalnya ya udah saya sebutkan deh. Ayat apa kan tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, faktubuh di situ kalau dalam konteks sekarang itu kira-kira seperti apa? Perlu siapa? Ada apa di sana? Ada profesi apa faktubuh itu? Oh, saya arahkan tuh. Gimana jawabannya? Yang nulis-nulis transaksi, akad, kemudian juga menulis misalnya kita bikin AJB, akta jual beli, atau mungkin ada utang piutang itu siapa yang nulis? Pejabat apa? Ada yang tahu? Ahwan tahu nggak? Oh, Mas Slamet Notaris mau ya. jawab nih. Silakan Mas Slamet. Aduh, ini kan kalau kelihatan enak dilihatnya nih. Silakan Mas Slamet. Nah, ya, Ahwan mau jawab dulu tadi siapa berarti faktu Budis itu berarti memerlukan profesi apa di zaman sekarang? Ada apa coba?
OJK Notaris, apa? Pak. Hah? OJK. OJK ya. Emang Notaris OJK singkatannya atau apa? PPATK, Iya, oh pejabat pembuat akte tanah kali PPATK. PATK. Kalau OJK apa tadi Ahmad? OJK singkatannya apa? Apa sih? Jasa keuangan itu? Iya, otoritas jasa Otoritas Otoritas. Jasa keuangan. Jadi yang ngurusin, Keuangan. yang memiliki authority, ya, kebijakan dari jasa keuangan. Nah, kita punya tiga. Pertama itu ekonomi syariah, yang kedua adalah bisnis syariah, yang ketiga adalah keuangan syariah. Maka saya selalu menyebutnya empat malah ya. Jadi muamalah pertama itu berarti klasik fikih, yang kedua adalah ekonomi syariah, itu mikro dengan makronya, kebijakan publiknya, kemudian nanti bisnis, itu berarti di bisnis aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah keuangan, fokus kepada bisnis di bidang keuangan, perbankan, asuransi, mungkin nanti juga ada pegadaian, pasar modal, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tadi yang diperlukan apa Hari? Sudah disebutkan oleh Pak Slamet. Apa namanya untuk yang mencatat tentang ini? Notaris, Pak. Iya, oke ya. Jadi notaris, kemudian nanti kalau di perbankan itu ada namanya legal drafter, ya, legal drafter. Jadi orang yang memang menyusun dari itu apa kontrak-kontrak atau akad yang ada, terutama nanti di lembaga bisnis dan keuangan syariah juga, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Selamat. Ada yang mau disampaikan? Mungkin silahkan. Atau mau saya tanya nih? Izin Pak, mau menanyakan Pak. Ya, silahkan. Pak, di perkampungan kami kan ada seperti ini ya Pak, apa tuh namanya? Hutang misalkan 100.000, tapi nanti dikembalikan emasnya 1 gram misalkan Pak. Mhm. Ya kan? Sedangkan di era sekarang ini kan harga emas itu sangat melambung tinggi ya Pak. Sehingga Iya, dia tidak betul. bisa membayar hutangnya tersebut. Gimana hukumnya itu Pak? Mm-mm. Oke, terima kasih Pak Slamet. Jadi ini kaitannya dengan dain ya, utang piutang. Terutama sekarang itu karena emas ya, selain menjadi komoditas, dia juga menjadi perhiasan, komoditas perhiasan ya, bukan sebagai mata uang saat ini, sehingga kemudian ya emas saat ini, baik itu yang batangan ataupun juga yang perhiasan, itu sudah menjadi komoditas. Dia bukan lagi alat tukar. Ya, nah, alat tukar ataupun komoditas pada emas berarti kalau ditransaksikan tidak secara tunai berarti di situ adalah dain. Nah, dalam dain itu ada kaedah yang namanya kullu qardin jaro naf'an atau jaro manfaatan bahwa riba ya. Setiap utang, dain, pinjaman, utang ya yang ada tambahan di sana maka itu adalah riba. Prakteknya saya yakin semua sudah paham, utang 1 juta dikembalikan 1.100.000 atau 1.100.000 ya, itu riba. Ya, termasuk juga karena aziyadah fi aqdidain, misalnya saya punya utang ke Pak Slamet nih 1 juta. Kemudian saya kasih pinjemin motornya deh gitu ya. Nah, pinjaman motornya karena dia bentuknya materi itu juga adalah riba. Jadi bukan hanya uang ya. Itu kehati-hatian dari para ulama. Kenapa? Karena akad dain itu adalah akad tabarru, akad sosial, akad tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana kalau ternyata utangnya 1 gram, kemudian apakah harus dikembalikan 1 gram atau dikembalikan sesuai dengan harga emas ya? Maka wallahu alam bisawab, jawabannya adalah ketika utangnya itu adalah emas, maka harus dikembalikan emas berapapun harganya dan itu bukan termasuk riba. Gitu ya, bukan termasuk riba karena memang utangnya itu adalah emas ya, bukan uang. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang harga berfluktuatif, ya itu memang terjadi dan itu kan sebenarnya juga walaupun fluktuatif tetap saja itu kan lonjakannya kan ya beberapa tahun yang lalu gitu ya, beberapa tahun yang lalu dan sekarang
ya sekarang relatif stabil ya 900 1 juta sampai ke 1.200.000 seperti itu ya. Jadi Allah alam bisawab pendapat saya itu dan juga banyak pendapat yang lainnya saya dari beberapa literatur itu dia bukan termasuk riba karena dia memang utangnya itu adalah emas. Jadi utang emas ya harus dikembalikan dengan emas gitu ya. Kalau mau dikembalikan dengan uang berarti ya dikembalikan dengan jumlah uang yang setara dengan emas yang diutangnya. Seperti itu. Dan itu bukan riba. Itu Pak Slamet. Ini yang banyak terjadi ini kan pinjam uang nih Pak ya. Jadi Hmm. pengembaliannya emas gitu Pak. Kalau Yang pinjam banyak terjadi uang, seperti itu gitu. Misalkan pinjam 200.000 nih ya Pak ya. Akadnya sekarang hmm, nanti di 2 bulan kemudian harus mengembalikan 1 gram emas misalkan. Sedangkan harga emas kan kayak seperti sekarang ini sangat melambung ya Pak ya. naik turun ya, naik terus terutama itu Iya. ya. Ya betul. Jadi kalau umpamanya dia sebenarnya itu ke perjanjiannya, karena kan nanti kan sebenarnya kalau menggunakan kias sebenarnya uang sekarang rupiah itu dia kan sebenarnya sama dengan emas gitu ya. Nah jadi kita lihat akadnya. Ketika misalnya utang dia kalau 200.000 kan cuma berapa nggak nyampe 1 gram ya. 1 gram itu kan sekarang dari sekitar anggap anggap saja 1 juta ya. Oke, dia utang misalnya hari ini 1 juta. Ya, kemudian nanti perjanjiannya dikembalikan dalam 2 bulan ke depan, misalnya itu dengan harga emas, misalnya. Nah, di situ berarti sebenarnya perjanjian di awal ya. Nah, biasanya kalau menurut saya indikasinya sebenarnya dari yang punya piutang itu sebenarnya. Yang punya piutang itu dia niatnya apa sih sebenarnya? Dari indikasi itu apakah dia ingin mendapatkan keuntungan atau dia hanya menolong? Kalau dia niatnya itu adalah bisnis mendapatkan keuntungan, maka itu riba. Ya, tapi kalau dia niatnya itu oke saya ngasih uang silakan, tapi memang saya untuk beli emas gitu. Dia memang tidak ingin mendapatkan keuntungan, ya. Nah, jadi kalau dia memang sengaja yang punya piutang itu untuk mencari keuntungan itu riba. Tapi kalau umpamanya dia tidak niat, ya tidak ada indikasi untuk itu, oke silakan nih pinjam nih uang saya 1 juta, tapi ini nanti bayarnya emas aja ya besok ya dibayarkan. Nah, itu dia bukan untuk mencari keuntungan. Ya kan indikasinya kelihatan gitu ya. Nah, indikasinya kelihatan bahwa itu oh, dia memang bukan cari keuntungan. Kalau yang cari keuntungan ya itu saya yakin ya itu adalah bagian dari riba karena dia sebenarnya hanya istilahnya itu apa mencari-cari untuk keuntungan. Nah, kenapa? Mungkin ada pertanyaan nih, kenapa sih kok nggak boleh gitu? Tadi sudah saya jawab ya. Jawabannya adalah karena utang piutang dalam Islam itu adalah tabarruk, membantu, menolong sosial. Kalau kita niatnya atau akadnya itu adalah sosial, tabarruk, menolong, kemudian kita ingin mendapatkan keuntungan, itu adalah salah satu dari bentuk kezaliman. Ya, kezalimannya itu adalah ziyadah atau ribanya itu. Ya, kalau dia mau, ya jangan akad utang piutang gitu ya. Tapi kan kalau bukan akad piutang piutang berarti dia harus ada misalnya jual beli atau murabahah atau jasa misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa dirubah akadnya. Ya, jadi kalau yang punya piutang, yang punya uang ya, yang punya uang itu ingin dapat keuntungan, ya akadnya jangan utang. Ya, jangan utang tapi diganti. Itu boleh ya, misalnya bisa pakai murabahah, bisa pakai misalnya itu apa ijarah, gitu kan bisa juga tuh. Ya, jadi banyak. Nah, itu bedanya di syariah itu seperti itu. Ya, nah, kemudian saya juga agak-agak sering ya, mungkin bukan enek ya, bukan kesal juga, tapi justru malah kasihan. Kasihan orang-orang yang nggak paham dengan syariah itu, kemudian menganggap, sama aja gitu, lebih jahat, lebih banyak malah gitu ya. Ini sebenarnya sih karena ketidakpahaman, kejahilan terhadap akad syariah itu. Sehingga seolah-olah itu misalnya, contohnya, masalahnya biasanya yang paling banyak diambil contoh itu adalah bank gitu kan ya. Perbankan selalu ya logis lah ya ketika misalnya saya sebut saja bank misalnya bank BRI kemudian dia dengan modal kapital yang begitu banyak mau dibandingkan dengan misalnya apa bank muamalah misalnya ya itu ya nggak apple to apple lah ya jauh banget yang ini udah 100 tahun lebih ini baru di bawah 50 tahun ya
Bukan tentang apa istilahnya itu jumlah tambahannya banyak, bukan, tapi ini tentang bisnis. Karena juga dalam Islam bukan berarti oh kalau Islam berarti harus syariah nih, harus baik, harus ini, nggak boleh ada maksa-maksa ketika nggak bayar utang. Ya nggak juga lah, namanya bayar utang ya harus dibayar juga. Kalau orang punya utang ya harus dibayar. Ah, seperti itu. Tapi ini baru semester 2, tenang saja ya. Kita pelan-pelan, nanti kita belajar ya, insya Allah nanti ya semester 4 5 lah ya. Makanya nanti harusnya kurikulumnya itu dipahami, ayat hadisnya dipahami. Kemudian kemarin kita sudah belajar sempat ya filsafat ekonomi syariahnya, kemudian nanti pengantar ekonominya, kemudian fikihnya gitu ya, nanti sampai ke makosidnya sehingga nanti paham dan nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat. Oke, itu Mas Slamet ya. Keep Baik, spirit Pak, terima ya, kasih. keep spirit, never give up ya. Keep studying, keep istiqomah, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa apa terus sampai selesai nih. Baik, terima kasih. Yang lainnya tadi saya janji sampai jam 9 aja lah ya, nggak usah lama-lama. Kasihan ini aja ya. Yang pasti untuk depan, berarti pekan depan harus ada yang presentasi lagi. Ya, jadi sekali lagi presentasi itu bukan tugas, bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi melatih kita untuk mampu mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan di Microsoft Word dan juga di PowerPoint-nya dengan lisan ketika kita presentasi. Ya, jangan dijadikan beban seperti itu ya. Nah, berarti kita tunggu nanti satu awan ya, dijadwalkan untuk pekan depan. Mudah-mudahan tadi itu kena 3 orang, jadi minta online ya udah online aja. Karena kadang kalau yang satu offline yang satu online hybrid, katanya sih keren gitu ya, tapi pelaksanaannya kadang yang nggak enak, yang datang kayak dianaktirikan atau mungkin yang di apa Zoom yang dianaktirikan, jadi nggak nyaman juga jadinya gitu. Kalau seperti ini jelas gitu. Walaupun penting juga, let's change our mindset ya. Kita harus menukar, kita harus ganti mindset kita dalam belajar online ya. Jangan sampai barigo koleran gitu ya. Atau mungkin HP-nya ditaruh orang nama, jalmina mah jalmana mah kamana boa gitu ya. Nggak tahu kemana orangnya itu ya, nonton TV lagi apa. Nah, jangan seperti itu ya. Dan sebenarnya bahkan itu bagian dari takrimul ilm, memuliakan ilmu. Ya kalau saya nggak perlu open kamera juga nggak apa-apa, yang penting memperhatikan seperti itu ya. Tapi kalau open kamera kan lihat peselamat kan enak ngelihatnya gitu ya, ada Kang Wawan juga yang lainnya gitu ya. Tapi nggak wajib lah, apalagi kalau pas menjelaskan, pas presentasi itu nggak usah lah ya. Oke, itu dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa offline. Kalau offline itu nanti biar terlatih juga untuk speakingnya gitu ya, untuk performance-nya, untuk gesturnya. Mudah-mudahan bisa nih. Oh, berarti saya udah ingat nih, kalau sering mau jadi apal nih, Ahwan. Udah tahu namanya, lupa nih. Hari juga sebenarnya tahu juga nih, sama Arif juga tahu nih. Saya tahunya Wawan doang gitu ya. Alma karena akhwat sendirian, jadi kayaknya sih apal juga, cuman agak lupa gitu ya. Pas Slamet, nah next time if you have time ya, bolehlah kita offline sama Pak Riki kemarin juga ya sebenarnya itu ya. Mm-mm. Itu ya online juga nggak apa-apa juga. Kemudian nanti dibiasakan juga kita punya banyak sekali kegiatan. Saya juga punya apa untuk acara-acara, nanti boleh join juga untuk menambah wawasan kita. Jangan pernah menjadi katak dalam tempurung yang kita hanya mungkin tahu yang ada di dekat kita saja tanpa melihat juga dunia luar. Apalagi yang muda-muda nih ya. Harus the world is flat gitu ya. Jadi harus siap nih jadi pembicara, jadi mungkin nanti kita kalau ada uang bisa KKM jalan-jalan PLPK-nya, saya bisa menjamin kalau umpamanya ya harus ada modal atau apa, bahasa juga minimal nanti bisa magangnya itu mungkin di Singapura atau di Malaysia gitu ya, mau ke Australia gitu, yang penting ada modalnya lah. Itu kebetulan saya juga di LPPM itu sangat memungkinkan sekali. Ada teman, bukan teman ya, Mas Yosai dulu waktu di Taskia itu apa magangnya itu di Malaysia ya. Jadi jaringannya itu udah cukup bagus gitu. Ke Singapura juga kita juga ada jaringan juga ya. Jadi nggak susah, atau mungkin mau ke Timor Leste juga ada teman juga di sana.
ya teman di Universitas Dili juga gitu. Jadi sangat memungkinkan. Ya, jadi kita mungkin sekarang baru semester 2 ke depan itu akan lebih luas lagi. Termasuk juga saya selalu mengajak teman-teman semuanya, ayo ya mungkin di kelas saya sekali-kali mungkin kita silaturahmi ke DSN ya Dewan Syariah Nasional MUI di Jakarta. Kemudian mungkin kalau tadi yang mata kuliahnya itu berarti di OJK ke Basnas sudah banyak sekali gampang. Minimal Basnas Kota Kabupaten Bogor. Kemudian ke Badan Wakaf kita juga banyak channel teman di sana juga. Seperti itu juga harus jangan hanya di kelas. Ya modal dikit sih gitu ya. Mungkin tapi kan kalau bareng-bareng gitu naik kereta atau apa kan lebih murah juga. Gitu ya. Baik, alafu minkum jazakumullahu khairan ala itimamikum wa nahtatim bil hamdalah wa doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fikil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat Waalaikumsalam. semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.